ini di 40 hari transformasi. Hari ini kita membahas tentang compassion. Compassion tidak hanya berbicara bagaimana Anda menghadapi situasi dengan welas asih ya, dengan kasih sayang, apapun situasinya, karena di sini tidak tergantung situasi, berarti nggak tergantung dengan keadaan luar kita. Alright, keadaan luar kita itu hasil daripada keadaan di dalam diri kita gitu kan. Jadi nggak hanya memberikan sinyal welas asih, namun juga memberikan ruang untuk energi tersebut moving gitu ya. Jadi kita memberikan ruang khusus, kita ada acceptance di situ, kita ada sesuatu yang lebih spesifik di dalam situ. Tidak hanya sekedar aku mengasihimu gitu ya, atau welas asih dengan diri kita sendiri, ketika kita tahu bahwa kita itu keras kepala, stubborn di situ. Karena kadang ketika kita menghadapi sesuatu yang kita itu, kok aku nggak bisa let go ini ya, kayak gitu ya. Kok aku nggak bisa ngelepasin ini ya, itu berarti ada something yang stubborn dalam diri kita gitu ya. Diri kita sendirilah yang keras kepala di situ, yang memang nggak mau let go. Ada apa sebenarnya di situ? Nah, inilah letak compassion-nya. Di sinilah letak kasih sayangnya, letak balas asihnya. Jadi, bagaimanapun apapun yang diri kita lakukan, taruhlah kita membuat satu keputusan yang ada dua pertentangan di situ. Part of you, diri Anda yang satunya itu mendukung keadaan ini, namun diri Anda yang satunya lagi itu nggak mendukung karena bertolak belakang. Di situ ada polaritas, gitu ya, ada polarity, ada gaya tarik menarik, juga ada repel, ada gaya yang bertentangan gitu ya, ada yang bertentangan. Nah, di situ tidak lagi berada di dalam argue atau debat karena salah satu dari diri Anda itu mempertahankan itu, tidak mau melepaskannya gitu ya. Nah, disinilah letak di mana compassion itu, karena itu akan menunjukkan bagaimana kita menghadapi diri kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya kita itu stubborn gitu ya, atau keras kepala gitu. Kemudian bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita hadapi diri kita yang stubborn itu dengan sama-sama keras kepala untuk terus memaksanya untuk melakukan sesuatu yang diri Anda yang lain itu menginginkan gitu ya. Jadi ini sangat halus sekali karena diri kita yang sesungguhnya itu tahu, ngerti, diri kita yang sebenarnya itu ngerti bagaimana kita menghadapi diri kita yang keras kepala gitu ya. Nah, disitulah letak kita sadar tuh bahwa apa yang terjadi di luar kita ketika kita nggak bisa melepaskan sesuatu. Satu contoh adalah kita tahu bahwa kita pernah mempunyai janji, kita pernah mempunyai satu komitmen pada diri kita sendiri. Aku berkomitmen nih, aku berjanji, aku berkomitmen untuk melakukan ini gitu ya. Aku berjanji untuk meraih mimpiku ini gitu ya. Jadi ada perjanjian di situ dengan diri Anda sendiri, itu ada perjanjian. Nah, di situ terkadang letak daripada penolakannya yang lain di situ, ada penolakan karena apa? Karena Anda terikat dengan diri Anda sendiri. Anda terikat dengan part diri Anda yang Anda berjanji di situ untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, dari situ mulai Anda tahu tuh bahwa ketika ada keterikatan, ada kemelekatan di situ, pasti ada resisten di situ, pasti ada penolakan. Nah, disinilah letak compassion-nya.
Di sinilah letak welas asihnya bagaimana Anda memperlakukannya, dua-duanya. Karena kemudian akan ada keselarasan tuh antara diri Anda yang satu dengan diri Anda yang lainnya itu. Jadi ada pertemuan welas dan asihnya. Ada pertemuan kasih sayangnya, ada compassionnya, pertemuannya di situ. Jadi memahami banget, paham banget. Jadi maafkan diri Anda yang keras kepala, yang mungkin tidak mau melepaskan sesuatu, yang maafkan diri Anda yang melakukan sesuatu yang crazy mungkin, atau yang di luar nalar, atau yang tidak masuk akal gitu ya. Maafkan diri Anda yang ketika Anda itu ya keras kepala gitu. Karena ini diri part Anda yang memang butuh perhatian khusus di situ. Jadi pahami secara lebih mendalam bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar Anda itu karena Anda mengizinkannya, karena Anda menginginkannya. Anda tahu tuh ketika Anda menginginkan hal itu terjadi gitu kan, ketika Anda betul-betul komitmen dengan itu, Anda tuh tahu. Jadi ulas asih terhadap diri Anda sendiri dan tahu bahwa feeling Anda mengenal betul feeling Anda dengan baik. Anda menyadari betul diri Anda dengan baik. Nah, kita masuk ke lembar berikutnya. Karena penting sekali ya ini self compassion ini. Penerimaan pikiran yang keluar dan masuk, yang kita sebut sebagai pikiran negatif dan positif gitu ya. Diterima semuanya dengan belas asih. Namun berikan intention pada energi yang memang benar-benar ingin Anda wujudkan. Jadi bukan berarti penerimaan di sini itu Anda itu memberikan seluruhnya, ruang semuanya, tidak. Namun lebih kepada intention Anda pada sesuatu yang memang betul-betul Anda ingin wujudkan dalam bentuk realita Anda. Apa sih yang sebenarnya ingin Anda wujudkan itu? Nah, di situ kan Anda yang tahu, Anda ngerti. Nah, di sini letak compassion-nya. Kita jadi tidak lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak lagi berkompetisi antara maskulin dengan feminim atau feminim dengan feminim. Jadi ada hubungan erat juga, friendship kita kemudian semakin erat. Kita menjadi trust dengan teman-teman kita. Kita lebih terbuka dengan mereka. Kita lebih flowing kepada energi childhood gitu ya, trusting. Anak-anak itu kan trust. Anak-anak itu percaya pada orang tuanya. Anak-anak itu percaya pada alam semesta. Percaya pada Tuhan yang melindungi gitu ya. Ini semakin kita kembali ke sikap ini dan kemudian memberikan intentionnya, maka itulah yang terjadi. Karena kita tahu tuh apa yang kita rilis. Kita ngerti, kita menyadari keadaan diri kita saat ini gitu ya. Inner world kita. Berarti dalam batin kita di sini tuh kita ngerti, kita paham. Nah, keadaan batin kita itu terjadi karena hasil daripada pikiran kita ya lah. Kita memikirkan apa sebenarnya? Nah, welas asihnya di situ. Karena ketika kita tahu dogma bahwa aku hanya memikirkan pikiran-pikiran yang positif gitu, hingga kita memusuhi pikiran-pikiran yang negatif, hingga kita tidak berkompromi, dalam arti tidak mengakui di situ. Nah, ini letak letak polaritinya ada di sini, bahwa ketika kita menolak yang satu dan menerima yang satu, di situ nggak balance.
Di sini hanya dibutuhkan penerimaan semuanya, kedua-duanya, kemudian hanya kasih satu intention di salah satunya aja gitu. Jadi welas asihnya kita tahu, namun kita juga mempunyai boundaries. Kita mempunyai batasan untuk itu. Gitu. Jadi bisa dipahami ya di sini ya. Kita tahu apa yang akan kita wujudkan dari reaksi batin kita. Seperti apa reaksi batin kita. Nah, kemudian kalau kita experience something yang memang nggak nyaman gitu, yang memang membuat Anda itu ngerasa stuck atau ngerasa tidak moving gitu ya. Anda tahu tuh bahwa kok keadaannya seperti ini gitu. Nah, tidak lagi berada di menyalahkan antara pikiran Anda atau feeling Anda gitu ya. Jadi antara pikiran tidak menyalahkan feeling, kenapa kok kamu feel begini, kenapa ketika aku berpikir ini, kenapa kamu feel begini gitu. Atau dari feeling menyalahkan pikiran, kenapa kamu berpikir seperti itu, menjadikan pikiranku seperti ini gitu. Jadi saling menyalahkan. Atau lebih ininya lagi menyalahkan keinginan, karena kadang keinginan yang membuat pikiran kita kemana-mana, feeling kita juga nggak nyaman itu karena ada banyaknya keinginan. Kita enggak let go keinginan. Di situ wanting dan needing. Kita enggak let go. Sementara ketika keinginan itu terus di-push gitu ya, terus di tekan gitu, maka dia tidak akan menjadi realita, namun lebih kepada hold gitu ya, lebih kepada menahan gitu, menahan yang sebenarnya kerilis itu yang sebenarnya dirilis namun kemudian ditahan gitu. Nah, perhatikan betul-betul tuh, apa yang kita rilis tiap-tiap saat. Apa yang Anda rilis dari inner world Anda, dari dunia batin kita itu apa yang kita rilis. Ketika kita memikirkan misalnya, kita tahu feelingnya ada di mana. Feeling yang Anda rilis di situ ketika Anda berpikir tentang A. Ketika Anda berpikir tentang B, apa juga feelingnya. Nah, disitulah yang kemudian berikan welas asih di situ, berikan pemahaman, berikan pengertian bahwa that's okay. That's okay. Kalau memang kamu keras kepala tidak melepaskan ini atau memang ini kita butuhkan sebagai pondasi atau sebagai bentuk daripada that is the true love, that self itu ya. Karena kadang kita memegang teguh prinsip itu, kita nggak mau melepaskan. Nah, justru ketika kita memberikan welas asih, kita memberikan trust, kita memberikan cinta kasih sayang pada diri kita yang tidak mau melepaskan itu, disitulah letak terlepasnya gitu. Letak terlepasnya. Karena kemudian kita akan tahu tujuan hidup yang sesungguhnya. Tujuan Anda yang sesungguhnya itu Anda akan tahu di situ. Oke. Semakin memahami diri dan memaafkan apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Ini bukan hal yang mudah ya untuk Anda yang terbiasa melakukan segala sesuatu itu untuk orang lain dahulu. Karena kita diajarkan dari kecil itu untuk mendahulukan kepentingan orang lain gitu kan. Bahkan di sekolah kita diajarkan seperti itu. Sementara kita melupakan kepentingan dan kebutuhan kita sendiri. Nah, ajarkan diri Anda untuk memaafkan ini, memaafkan diri Anda yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, yang selalu mendahulukan orang lain dahulu daripada diri Anda. Ini maafkan di situ. Itulah letak self compassionnya ada di situ. Karena nggak semua bisa intun di situ ya, nggak semua bisa menyadari sampai keadaan seperti itu. Karena ketika kita tahu bahwa loh memang seharusnya seperti itu, mendahulukan orang lain dahulu sebelum diri kita gitu kan. Padahal
Sebenarnya kalau kita ini lebih dalam lagi, ya kita dahulukan diri kita, kita selamatkan diri kita, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Intinya kan seperti itu, karena diri kita adalah proyektornya, diri kita pusatnya, ya iya diri kita proyektor pusatnya, maka kita nggak akan bisa menyelamatkan orang lain ketika diri kita sendiri nggak selamat. Intinya kan seperti itu. Nah, namun diri kita yang terjebak di uh, lingkaran yang menganggap bahwa orang lain mendahulukan orang lain atau melayani orang lain itu lebih penting daripada diri kita sendiri. Diri kita yang terjebak di persepsi itulah yang kita berikan welas asih, yang kita berikan pemahaman. That's okay, that's fine, karena kita nggak bisa mengubahnya, gitu ya. Kita pun nggak bisa mengubah, memaksakan diri kita untuk merubah keadaan seperti itu, tidak. Oke, jadi welas asihnya di sini, memahaminya ada di sini. Oke, kita masuk ke meditasinya dan kita pahami betul-betul bahwa welas asih, kasih sayang, cinta, compassion itu sampai ke titik yang paling lembut sekalipun. Berarti sampai ke energi, ke vibrasi yang paling lembut, yang paling dalam di dalam diri Anda. Sensasi yang paling dalam yang Anda rasakan. Apakah Anda pernah protes dengan diri Anda sendiri atau Anda selalu mendukung diri Anda sendiri untuk maju? Di sini Anda tahu tuh, compassion-nya ada di situ. Kita akan masuk ke meditasinya. Seperti biasa kita cari tempat yang nyaman, yang aman, dan kita terhubung dengan diri sejati kita, dengan tubuh kita. Kita menyadari saat ini, kita menyadari sekeliling kita, kita menyadari apa yang kita rasakan. Kita menyadari setiap energi yang moving di dalam tubuh kita. Kita menyadari setiap keadaan yang pernah kita alami, yang kita rasakan. Setiap peristiwa, setiap kenyataan yang terjadi, kita sadari. Dan katakan, aku sadar. Aku menerimamu. Aku menghargaimu. Setiap keputusan, setiap rasa, peristiwa yang aku alami, sensasi di dalam tubuh. Tarik nafas pelan dan izinkan sensasi tersebut menjalar ke seluruh tubuh Anda. Rasakan dan nikmati setiap sensasinya. Izinkan rasa tersebut moving, bergerak di dalam tubuh Anda. Dan rasakan penuh di dada Anda. Di seluruh tubuh Anda saat ini. Izinkan energi welas asih tersebut
bergerak ke seluruh tubuh Anda dan memancar. Anda mengasihi, Anda mencintai, Anda memahami setiap keputusan yang diri Anda lakukan. Anda menerima setiap keputusan yang diri Anda lakukan, sekecil apapun. Tarik nafas pelan. Ajak seluruh sel-sel di dalam tubuh Anda untuk merasakan energi welas asih, cinta yang mendalam. Yang memberikan Anda rasa nyaman dan penerimaan hingga ke seluruh elemen di dalam tubuh Anda. Tarik nafas pelan dan izinkan. Terlepas. Anda melepaskan semua rasa welas asih dari dalam sel-sel tubuh Anda. Anda lepaskan. Dan melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. Begitulah yang terjadi. Dan seharusnya memang begitu. Anda gerakkan seluruh tubuh Anda. Tepuk-tepuk. Izinkan energi bergerak berganti. Tension-tension yang ada di dalam tubuh Anda bergerak. Izinkan itu berganti. Alright? Saya cukupkan sampai di sini meditasi kita hari ini. Kita akan lanjutkan esok hari. See ya.